Iya, kan gini Mas, syarat berkaitan dengan rukun, karena syarat harus dilaksanakan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian, rukun ibadah tersebut juga harus dilaksanakan karena apabila rukun ditinggalkan maka tidak sempurna ibadah tersebut. Kemudian larangan yang ketika melakukan ibadah tersebut, larangannya apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ridho faitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, siang hari ini ketemu lagi Ustazah. Alhamdulillah. Di siang yang alhamdulillah cuacanya agak enak nih Ustazah. Iya. Jadi panas, tapi tadi sempat hujan. Alhamdulillah. Jadi cuacanya agak adem. Adem ya Mas. Jadi mungkin hujannya memberi siraman Ustazah. Iya. Biar enggak panas-panas banget. Iya Mas, memang hujan itu pasti menyiram Mas. Karena hari-hari ini kan rame-ramenya politik. Ustazah. Oh gitu, asalkan Jadi, kita nggak usah ikut-ikutan politik dan ikut-ikutan panas Mas. Ikut nggak apa-apa, tapi yang penting itu kerukunan antar tetangga itu tetap sama aja. Jadi selesai politik ya sama aja. Itu ya teman-teman ya, sepakat ya. Jadi mau ada yang pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu nggak apa-apa, itu masing-masing. Tapi persaudaraan bertetangga harus tetap sama aja. Jadi mungkin hujannya itu menyiram itu biar nggak panas. Betul. Semoga hujannya memberikan rahmat, memberikan barokah, memberikan untuk kita semuanya bahwasanya ini adalah satu anugerah, satu nikmat dari Allah. Kalau di istilah Jawa itu jawah. Iya. Jadi jawah itu singkatannya jaat rahmatullah. Telah datang rahmatnya Allah. Iya. Katanya sih gitu. Amin, amin. Ya, semoga menjadi berkah benar-benar. Jadi teman-teman di daerah teman-teman mungkin yang sudah mulai hujan, semoga hujannya berkah. Amin. Tidak membawa musibah. Amin. Kalau yang terkena musibah, di teman-teman kita ada yang sudah kena banjir, Ustazah. Oh ya Allah. Semoga diberi kesabaran, ketabahan, semoga menjadi ujian yang bisa menaikkan derajat teman-teman. Amin, amin, amin. Jadi siang ini kita ketemu lagi sama Ustazah Hana. Alhamdulillah Mas. Ustazah yang nun jauh di sana rumahnya. Jauh teman-teman, karena dari Kudus itu berapa jam Ustazah perjalanan? Tergantung kecepatan, cuma durasi waktu itu tergantung. Standarnya biasa? Standarnya 1 jam Mas. 1 jam. 1 jam naik motor, keadaan naik turun gunung teman-teman. Iya. Kurang lebih 30 kilo. 30 kilo. Dan terkadang Ustazah ini naik motor sendiri teman-teman. Iya. Untuk ngisi podcast kita. Jadi perjuangan beliau dari gunung sana itu naik turun, naik motor sendiri. Betapa Wonder Woman-nya ini Ustazah kita. Bismillah, bismillah. Tetap niatnya bersyiar Ustazah ya. Iya Mas. Ila yaumil qiyamah Ustazah ya. Amin. Syiarnya jadi tidak cuma door to door, tapi juga syiar lewat media sosial juga. Ya bersiar, ya belajar bersama. Betul. Karena apa Mas? Apa yang kita bisa perbuat dan untuk manfaat orang lain. Kapan lagi? Betul. Karena kalau menunggu seberapa yang kita dapat atau seberapa yang kita bisa perbuat, kapan lagi Mas? Itu kan sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Athaillah Al-Askandari di dalam kitab Al-Hikam halaman 21 itu Mas. Nihalatukal a'mal ala wujudil farogi min ru'unatin nafsi. Artinya adalah begini Mas, menundanya kamu kalian semuanya untuk berbuat baik, beramal kebaikan, menunggu longgar atau menunggu kesempatan, dalam artian menunda menunggu longgarnya kamu kalian, itu adalah sebagian dari berkaratnya hati. Jadi diambil kesimpulan inti dari kaidah tersebut yang dikatakan Ibnu Athaillah Al-Askandari tersebut, jangan menunda-nunda berbuat kebaikan. Bukan tentang berapa yang kita dapat, akan tetapi tentang seberapa apa yang kita bisa perbuat dan manfaat untuk orang lain.
gitu Mas. Berarti ilmu yang kita dapat harus kita salurkan, minimal kita amalkan. Iya, minimal kita amalkan, kemudian kita salurkan, kita manfaatkan. Jadi kalau menunggu misalkan kayak cerita Mas Labib saya, menunggu longgar atau menunggu sempat, dalam artian sempat bagi saya itu belum tentu, padahal kesempatan yang diberikan Allah, kesempatan anugerah yang diberikan Allah itu luar biasa banget. Kita sehat, kita bisa berbuat, ini juga satu hal yang nikmat loh Mas. Tapi biasanya masyarakat atau orang-orang manusia seumumnya itu Mas menunggu nanti kalau bisa apa, menunggu nanti menunggu nanti kan ini saya masih repot nanti aja ini saya masih sibuk nanti aja padahal demi kemaslahatan atau demi manfaat untuk orang lain kita jangan menunda. Berarti sebenarnya bukan menunggu sempat tapi harus disempatkan. Betul. Karena jadwal kita itu memang tidak ada waktu yang sempat sebenarnya. Betul. Harus disempatkan. Harus disempatkan dan harus kita menggunakan kesempatan itu. Bukan kita yang menunggu sempat menurut kita. Betul. Termasuk ibadah umroh ataupun haji. Termasuk ke Baitullah. Kalau yang merasa sempat dan harus disempatkan. Ini mumpung belum Ramadan ya Ustazah. Biasa kalau Ramadan orang-orang itu kan dagangannya omsetnya naik, nggak sempet. Jadi sebelum Ramadan itu harus disempatkan untuk umroh. Nah kita ada ini paketan Ustazah. Awal tahun. Alhamdulillah. Sebelum Ramadan. Paketan umroh 10 hari tok teman-teman. Jadi biasanya orang bisnis-bisnis itu males yang lama-lama. Bukan males Mas, karena itu kan apa ya pembagian waktu. Betul. Karena jadi kan sempatnya atau bisanya itu dengan durasi waktu yang tertentu. Iya, jadi meluangkan waktu tadi, menyempatkan tadi. Jangan menunda. Pokoknya beribadah di Tanah Haram. Jadi kita ada pemberangkatan nanti Januari. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kalau yang dari luar Kudus, Jawa Tengah bagaimana? Tidak apa-apa, boleh kok kita bisa COD di Jakarta. Jadi teman-teman kemarin waktu umroh yang Oktober November kemarin itu saja yang plus Kairo Mesir itu ada satu jamaah dari Kalimantan. Alhamdulillah. Berarti bisa kan ya Mas? Bisa, terbukti ya Mas? Kalau cuma masih di Indonesia enggak apa-apa. Kita bisa bareng. Ataupun kalau yang di luar negeri juga bisa langsung ketemu di sana. Langsung ketemu di sana boleh, silakan, enggak apa-apa. Pokok yang penting umrohnya bareng kita. Biar apa? Biar teman-teman tahu pelayanan kita itu seperti betul, apa. Fasilitasnya juga. Kita selalu all in ya, Ustaz. Iya. TL-nya muda-muda, enggak ada yang sepuh-sepuh. Jadi mutawifnya juga kita pilih yang kalau istilah Jawa itu gemati. Oh, ngopeni. Care. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya itu care. Apa bahasa Indonesianya apa? Perhatian. Selalu perhatian, siap 24 jam non-stop. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kalau mungkin ibunya, Mas, ibuku sudah tua, sudah uldur, bagaimana? Tidak apa-apa. Pokok telepon kita, nanti kita sertakan nomor admin di bawah. Betul. Jadi mau tanya-tanya dulu boleh. Tanya-tanya dulu, kemudian misalkan kan ada keluhan, atau mungkin ada yang meragukan, biar yakin, biar mantap, tanyakan. Tanya, jadi jangan dipendam toh. Jadi teman-teman itu bebas kok mau WA admin, siap 24 jam. Tapi kalau waktu tidur ya enggak dibalas dulu. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa, saya ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, subscribe, follow, dan juga di-share. Jadi konten-konten kita insya Allah bukan konten yang asal tidak konten. Berguna. Iya. Konten kita insya Allah konten-konten yang bermanfaat. Amin. Adapun konten promosi juga berguna saja. Betul. Berguna buat kita juga saja ya. Iya. Jadi tidak asal konten yang apalagi astagfirullah, konten yang sekarang itu saja. Iya, banyak banget Mas konten-konten yang tidak mendidik ya. Kurang mendidik. Apalagi nanti malah naudzubillah min dzalik yang konten menyesatkan. Jadi daripada nge-share yang konten-konten seperti itu, mending konten kita yang di-share saja ya. Jadi amal jariah, cuma bermodal rebahan sama jempol. Tap-tap layar. Masya Allah. Karena apa? Biasanya kan gini, kemungkinan apa yang mungkin kita share, apa yang kita bisa share itu kan itu yang kembali kepada diri kita. Betul. Contoh, kalau kita share atau membagikan hal yang buruk atau hal yang maksiat atau hal yang itu mengundang dosa, kita juga mendapatkan
kiriman dosa. Betul. Mengalirnya dosa tersebut kita selalu kan gini, satu dosa katakanlah. Kemudian di-share lagi. Jadi pertama kali yang nge-share atau yang meneruskan tadi juga mendapatkan kiriman dosa atau mendapatkan tanggung jawab dosa tersebut. Daripada kita sama-sama mendapatkan kiriman tapi kiriman dosa, mending yuk kita share yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berguna. Jadi kalau satu share mendapatkan pahala, kemudian di-share lagi, kemudian banyak yang nge-share, kita juga insya Allah mendapatkan pahala yang juga mengalir terus. Apalagi kalau yang di-share tadi kan ilmu saja ya. Ilmunya tadi diamalkan sama orang yang dapat share-sharean tadi. Dapat lagi tuh. Alhamdulillah luar biasa. Iya Mas itu. Jadi jangan asal-asal share dan juga jangan ikut-ikutan lah. Trennya share apa? Katakanlah lagi gosip, lagi apa ini dan itu, misalkan ada gosip yang lagi hot, gosip yang lagi. Kalau misalkan pas kita nonton ala kadar sekedar tahu, tapi jangan kita menggunakan ini anggota badan kita untuk ini loh Mas, menanam, akhirnya kita menuai apa yang kita tanam. Rekeningnya rekening dosa, hutang semua berarti itu. Kalau pahala kan ngajari ya. Iya. Limpahan itu pahala. Oke teman-teman, pokok di like, komen, subscribe, komentar, follow, share. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, kita semua ada. Oke teman-teman ya. Dan satu lagi Mas, kalau misalkan konten kita atau podcast kita ini sudah memang sepakat atau setuju dan juga sudah sama dengan pemahaman teman-teman semuanya, dan juga sudah sama dengan apa yang diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, boleh di-share dan boleh di-komen juga, ataupun komen yang mungkin kurang paham atau beda pendapat, atau mungkin ada yang masih meragukan, menjadi unek-unek daripada disimpan, mending ditanyakan. Jangan disimpan teman-teman. Insya Allah tetap hati nanti. Iya, insya Allah tetap kita respon dan nanti kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Mau dijawab pakai konten podcast bisa. Nanti dijawab konten 1 menit di TikTok atau Instagram boleh. Boleh, monggo. Kita terbuka aja teman-teman ya. Siap. Jangan ragu, jangan malu, karena malu bertanya sesat di jalan katanya. Iya sama. Iya sih. Oh, enggak, sekarang pakai Google Map. Tapi juga map juga sering menyesatkan kok Mas. Tergantung drivernya kalau itu. Iya. Yes, alhamdulillah. Siang ini mau bahas apa Ustaz? Ya, alhamdulillah ini dari podcast kita kemarin-kemarin itu kan sudah membahas tentang syarat, rukun beribadah ke Baitullah baik umrah maupun haji. Kemudian wajibnya juga sudah dibahas, kan larangannya ada juga. Iya, kan gini Mas. Syarat berkaitan dengan rukun, karena syarat harus dilaksanakan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian rukun ibadah tersebut juga harus dilaksanakan karena apabila rukun ditinggalkan maka tidak sempurna ibadah tersebut. Kemudian larangan yang ketika melakukan ibadah tersebut, larangannya apa aja sudah kita bahas juga. Jadi teman-teman yang belum membuka atau menyaksikan podcast kita, silahkan. Nanti kita sertakan link di bawah ini. Betul. Ya. Kok mau murojaah yang larangannya boleh, yang rukunnya, wajibnya, nanti kita sertakan link di bawah. Dan juga nanti kita sertakan link Instagramnya Bu Hana. Betul. Jadi di follow aja. Silahkan. Nah, sekarang gini Mas, kalau rukun itu berkaitan dengan syarat berkaitan dengan rukun. Kemudian juga di dalam ibadah tersebut ada larangan-larangannya. Dan kemarin juga sudah membahas tentang wajibnya ihram. Nah, ketika ihram ada wajibnya. Dan tidak lupa pula di dalam wajibnya ihram juga ada sunnahnya ihram loh Mas. Nah, kebanyakan teman-teman kita mungkin umumnya ya kebanyakan itu tidak atau mungkin belum tahu, dan mungkin yang sudah tahu pun tidak terlalu memperhatikan sunnah-sunnah tersebut. Terkadang gini Ustaz. Iya, gimana? Dia enggak tahu kalau itu sunnah. Betul. Tapi sudah dijalankan. Iya. Tapi enggak tahu kalau ternyata ini sunnah. Nah, itu tadi saya bilang kan, mungkin yang sebagian itu benar-benar tidak tahu, sebagian mungkin sudah tahu tapi belum memperhatikan bahwasanya mana sunnah mana wajib, atau yang benar-benar memang
belum melaksanakan padahal sudah tahu, kan gitu. Jadi gini, apapun itu bentuk ibadah kita, apalagi ibadah ke Baitullah teman-teman, ibadah umroh maupun haji itu kan ada ilmunya. Sementara ilmu tersebut juga harus kita sama-sama kita kaji. Betul. Jadi kalau ketika kita ibadah apa itu tidak asal-asalan. Nah, jadi kan kalau sama-sama kita tahu mana wajib, mana sunnah, jadi malah itu nanti lebih enak. Lebih enaknya gini, oh ini yang wajib harus dilaksanakan. Betul. Karena kategori wajib itu sendiri harus dilaksanakan. Betul. Harus loh Mas. Harus. Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, kalau dilaksanakan mendapat pahala. Akan tetapi kalau walaupun hukum sunnah tersebut, walaupun hukum sunnah terdapat pada ibadah tersebut atau rukun atau apapun yang kita laksanakan itu hukumnya sunnah. Tapi konteks sunnahnya itu kan gini Mas. Kalau kita laksanakan mendapat pahala, akan tetapi kalau kita meninggalkan sunnah tersebut, nanti akan kerugian lah yang kita dapat. Soalnya, karena rugi tidak mendapatkan pahala tersebut. Soalnya orang Jawa biasanya gini, "Halah, sunnah kok." Nah, itu dia. Akhirnya hukum sunnah kayak ringan gitu loh Mas. Iya. Padahal sunnah itu juga alangkah baiknya kita laksanakan biar kita tidak rugi, tidak mendapatkan pahala. Kalau kita rugi karena tidak mendapatkan dosa, no problem. Akan tetapi kalau kita rugi tidak mendapatkan pahala, menyayangkan banget kan Mas. Jadi sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala. Betul. Kalau tidak dilaksanakan itu kalau kata saya tadi rugi. Ruginya karena tidak dapat pahala. Jadi sebenarnya sunnah itu tidak dapat dosa teman-teman. Juga tidak dapat pahala. Jadi ibarat orang dagang itu jualan 5.000, kulaan itu apa? Ya, modalnya 5.000, dijual 5.000, itu tidak dapat untung dan tidak rugi, tidak kerugian, tidak dapat untung tadi, juga tidak rugi karena jualnya sama. Tapi kan cuma rugi nominalnya, tidak rugi nominalnya, juga tidak untung nominalnya. Akan tetapi tidak rugi, tidak dapat keuntungan juga. Jadi karena secara orang bisnis juga sudah rugi. Tidak dapat untung, kan gitu. Jadi mending sunnah itu harus dilaksanakan. Ya, dan di sini insya Allah yuk kita belajar bersama-sama membahas tentang sunnah-sunnah ketika ihram Mas. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. kita kemarin sudah membahas tentang wajibnya ihram dan larangan ihram. Nah, yang dilaksanakan wajibnya ihram itu sudah dilaksanakan, akan tetapi perlu kita ketahui bersama ada sunnah-sunnahnya ihram itu terdapat keterangannya di dalam kitab Al-Iqna juz 1 halaman 219 Mas. Nah, itu di antara sunnah-sunnah ketika memakai pakaian ihram adalah yang pertama itu melafalkan niat. Melafalkan niat itu mengucapkan. Oke, berarti niat itu sebenarnya kan kemarin wajib ya Ustaz ya. Iya. Kalau ini melafalkannya sunnah. Betul. Berarti niat itu tidak harus diucapkan. Ini, makanya mungkin kan ada Mas, hal-hal atau ilmu-ilmu yang mungkin memang perlu teman-teman kita semuanya ketahui. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau niat wajib niat, akan tetapi niat sendiri itu tempatnya niat kan di dalam hati. Betul. Azam, istilah Jawanya itu ngerentek atau menyengaja atau punya tujuan inginan. Kita tidak akan tahu, Mas Labib atau saya tidak akan tahu niat orang tersebut kecuali orang tersebut dan Allah. Iya. Karena tempatnya niat adalah di dalam hati. Contoh misalkan Mas Labib harus niat, akan tetapi yang saya itu nggak akan tahu ini Mas Labib benar-benar udah niat apa belum, itu yang tahu cuma Mas Labib dan Allah. Karena tempatnya di hati. Padahal itu masuk dalam wajib. Nah, itu kalau misalkan yang istilahnya niatnya itu, bentuk niatnya itu harus wajib dan harus dilaksanakan. Karena membuka amal apapun atau ibadah apapun itu memang harus dengan niat, mengawali ibadah apapun dan amalan apapun itu memang harus dengan niat. Kemudian kalau melafalkannya Mas, lafal niat yang terucap di dalam lafal atau di dalam ucapan kita menyuarakan itu. Iya, kita menyuarakan, kita mengucapkan itu hukumnya sunnah. Berarti hukum ini sudah adil berarti sudah. Iya. Nyun sewu kalau seandainya orang-orang yang
tunawicara, berarti mereka sudah sah niatnya, sudah sah di dalam hati. Cuma kalau melafatkannya karena tunawicara itu tidak bisa, mereka karena itu sunnah. Jadi tetap sah ketika Amit Nyun Sewu, teman kita yang tunawicara tadi melaksanakan ibadah sudah sah karena sudah ada niat di dalam hatinya. Kalaupun yang melafalkan, bentuk melafalkannya itu adalah hukumnya sunnah. Jadi mungkin salah kaprahnya gini loh Mas, teman-teman kadang itu memahami kalau niat itu yang diucapkan. Contoh misalkan usolli fardhu dhuhri itu kan lafal. Misalkan usolli fardhu dhuhri itu kan lafalnya. Lah lafalnya itu hukumnya sunnah. Akan tetapi kalau niatnya kan benar-benar niat yang di dalam hati. Atau niat ketika mau umroh pun, misalkan niat mau umroh itu lafalnya itu yang sunnah. Akan tapi niatnya yang di dalam itu yang wajib. Itu mengucapkan atau melafalkan niat itu merupakan dari sunnah-sunnah memakai ihram. Ketika memakai pakaian ihram. Jadi ketika Mas Labib tuh mau umroh atau mau haji, ketika mau memakai pakaian ihram kok niat aja, berarti kan itu menggugurkan kewajiban atau memang kewajiban ketika memakai pakaian ihram kan azam atau niat atau menyengaja di dalam hati tadi. Akan tetapi dibarengi atau disertakan lafalnya, niatnya diucapkan, nah niatnya yang memakai ihram tadi itu yang sunnah. Itu ya. Jadi kalau melafalkannya lewat chat WA gimana? Tidak bisa. Lewat chat WA. Nawaitul umrotan. Enggak. Tidak termasuk. Harus ada suaranya. Yang namanya lafal itu harus ada huruf yang keluar, makhrajnya ada, suaranya ada, Mas. Itu kalau melafalkan atau mengucapkan ya, Mas. Isyarat beda lagi kalau isyarat. Apalagi cuma ketikan jempol. Mengantisipasi Gen Z itu. Pertanyaannya teman-teman kadang itu aneh-aneh. Yang kelahiran sekarang itu Masya Allah. Out of the box. Tadi contohnya itu. Apa? Iya, kalau melafalkannya lewat WA gimana? Berarti itu bukan melafalkan ya saudara-saudara ya teman-teman. Mengetikkan niat. Nah itu tadi sunnah-sunnah ketika ihram itu yang pertama adalah melafalkan niat. Kemudian sunnah yang kedua adalah membaca talbiyah, Mas. Membaca talbiyah. Iya, itu kan labbaik Allahumma labbaik. Oh, itu namanya talbiyah itu saja. Iya, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lafal talbiyah tersebut itu ketika membaca talbiyah ketika ihram. Membaca talbiyah ketika ihram itu hukumnya sunnah. Akan tetapi sunnahnya di sini membacanya loh, Mas. Membacanya, paham ya? Seperti niat tadi. Membacanya tadi, melafalkannya tadi itu adalah mempunyai atau mendapatkan pahala sunnah tersendiri. Paham ya? Oke. Karena gini, jangan-jangan nanti kalau misalkan teman-teman itu mempunyai pemahaman Allah kadar sunnah. Jadi enggak baca talbiyah. Jadi enggak baca talbiyah. Bukan, justru gini. Talbiyahnya itu adalah lafal yang dihukumi sunnahnya itu lafalnya. Jadi kalau teman-teman sekalian melafalkan talbiyah itu mendapatkan pahala kesunahan tersebut. Itu loh, Mas. Kalau talbiyahnya dalam hati? Ya berarti enggak talbiyah. Berarti kan itu bukan ya lafal, harus lafal. Kalau talbiyahnya lewat HP? Apalagi. Dan ketika membaca talbiyah pas tawaf maupun sa'i itu hukumnya tidak sunnah. Oh, sudah beda lagi. Beda lagi. Gini loh, kalau pas ketika tawaf maupun sa'i itu kan ada dzikir-dzikir tersendiri. Jadi kalau pas tawaf maupun sa'i malah tidak ada hukum sunnah untuk membaca talbiyah. Karena pas ketika sa'i, pas ketika tawaf itu kan ada doa-doa atau dzikir-dzikir tersendiri. Nah itu. Terus sunnahnya lagi ketika mengambil niat di mikot sampai di Masjidil Haram. Kan gini Mas, kalau misalkan dari Madinah mau ke kota Mekah, mau melaksanakan umroh atau haji, naik bus. Ya naik bus. Lah kan tidur. Ya pengecualian Mas. Berarti kalau tidur kan nggak bisa baca. Enak tidur. Soalnya biasanya capek sudah. Ya enggak apa-apa. Ini kan kalau misalkan yang kondisi tidak tidur, kemudian membaca talbiyah, lah itu. Kalau misalkan dari mikot, biasanya kan mikotnya kalau dari Madinah ke Mekah kan Abyar Ali ya, Masjid Abyar Ali. Itu dari mikot tersebut sampai ke kota Masjidil Haram, sampai ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, itulah sunnah ketika dihukumi sunnahnya itu ketika baca talbiyah tersebut. Berarti antara mikot sampai sebelum tawaf. Ya.
sampai ke Masjidil Haram lah. Jadi gini, misalkan Mas Labib nih nggak tidur sama sekali dari mengambil mikot di Abyar Ali sampai di kota Madinah sampai masuk Masjidil Haram kok baca talbiyah terus, Masya Allah, itu pahala sunnahnya udah berapa kali lipat, Mas. Dan biasanya setelah kita mengambil mikot dari Abyar Ali itu kan nggak langsung ke Masjidil Haram. Biasanya kadang makan dulu saja. Makan dulu atau mampir dulu ke restoran, ke hotel. Lah, selama di hotel, selama di perjalanan ini, termasuk masuk di hotel, termasuk makan di restoran, termasuk ketika apapun sebelum sampai ke Masjidil Haram, kok teman-teman semuanya membaca talbiyah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, dan betapa luar biasanya nanti pahalanya ketika melafalkan talbiyah tersebut. Iya, tinggal panen tuh. Iya. Daripada ngalamun, update status. Iya. Kan mending talbiyah terus. Talbiyah. Sambil ngedit video. Kemudian sunnah ketika ihram itu yang ketiga adalah mandi sebelum ihram. Mandi sebelum ihram. Berarti itu jauh sebelum niat ini. Ya, kalau niat kan memang sudah posisi sudah pakai ihram. Tapi kalau ini sebelum ihram. Betul. Mandi sebelum niat dan niat ihram Masnya. Mandi sebelum niat ihram dan sebelum memakai pakaian ihram itu disunahkan mandi. Dengan niat ya sudah. Ya pastilah. Bukan mandi biasa ya. Iya, mandi kan disunahkan mandi sebelum memakai pakaian ihram, itu diniati mandi sunnah memakai pakaian ihram. Kan gitu nggih. Jadi, kalau mandi asal mandi dan tidak diniati itu tidak masuk dalam sunnah ketika memakai pakaian ihram. Bukan mandi setelah memakai pakaian ihram, tapi mandi yang akan memakai pakaian ihram. Berarti masih pakai biasa. Habis bangun tidur dari hotel, mandi, terus berangkat ke mikot. Hotel mana ini? Hotel Madinah. Iya. Terus mau berangkat ke Mekah, betul. Bisa jadi kan umroh kedua saja. Kalau kita kan umrohnya biasanya 2 kali minimal itu 2 kali. Ya, dulu malah pas saya umroh yang pertama itu sampai 4 kali loh, Mas. Masya Allah, itu berapa hari saja? Kan itu PP 14 hari, Mas. 14 sampai 15 hari itu. Umrohnya 4 kali. Jadi kalau program dari kita memang 2 kali umroh minimal. Soalnya untuk 3 kali umroh biasanya jamaah itu sudah capek. Tetap kita ada program, cuma yang bisa mengikuti. Kalau pengen umroh 3 kali, kita bantu. Jadi jamaah kita lepaskan. Jadi kadang kalau umroh yang kedua, ketiga, yang umroh sunnah itu kan berangkat dari hotel Mekah. Jadi mandi dulu sebelum umroh, mandi, terus memakai pakaian ihram. Biasanya naik taksi atau naik bus. Kalau rombongan naik bus, kalau sendiri naik taksi, ambil mikot. Setelah ambil mikot, berarti mandi yang tadi di hotel itu yang dihitung sunnah. Iya, mandinya sebelum memakai pakaian ihram. Bukan kembali terus mandi lagi itu enggak. Kalau mandi yang kedua nanti khawatirnya kalau pakai parfum, kalau sabunnya wangi itu malah membatalkan nanti. Betul. Termasuk larangan itu. Iya, dan larangan-larangan sudah kita terangkan, sudah kita bahas bersama di podcast sebelumnya. Oke, berarti mandi sebelum pakai ihram dan harus niat. Iya dong. Kalau tidak niat, iya berarti itu mandi bukan biasa. Iya. Atau mandi selain ketika memakai pakaian ihram, mandi yang untuk semua orang lah, semua manusia di muka bumi ini, bahkan ketika masuk kota Makkah itu juga ada kesunahan mandinya, Mas. Ya. Ketika masuk kota Makkah, selain kondisi ihram loh ya, katakan ini tadi kan udah dibahas yang mandi sebelum ihram. Kalau ihram dan melaksanakan umroh maupun haji kan pasti di tanah haram, pasti di Mekah. Akan tapi ada hukum sunnah mandi ketika masuk kota Makkah tidak dalam kondisi ihram. Berarti kan gini, misalkan kan kita penduduk mana lah mau masuk kota Makkah. Oh gini saja. Gimana? Ibaratnya gini, kita di Mekah city tour. Oh itu juga kan masuk ya. Berarti kan keluar dari Mekah ya. Ke Taif misalnya. Ya, atau kemana lah pokoknya. Di Januari ada wisata ke Taif. Oh iya. Boleh di check out ya. Jadi dari Mekah kita city tour ke Taif. Betul. Berarti kan keluar dari tanah haram nih. Berarti kalau mau balik ke kota Makkah, ada di luar mau umroh, itu boleh sunnahnya mandi lagi. Betul. Bukan mandi lagi, sunnah mandi. Sunnah mandi ketika masuk
kota Makkah. Nah itu. Lah kalau kayak gini misalkan yang tidak tahu ilmunya kan memang benar-benar tidak tahu Mas. Oh ternyata kalau mandi aja kan gitu. Padahal itu ada ilmunya. Jadi kalau tahu ilmunya nanti juga akhirnya tahu hukumnya. Saya juga baru tahu ini sudah. Kalau keluar Mekah masuk sunnah mandi itu baru tahu. Ya karena mungkin hukumnya sunnah itu. Jadi orang-orang itu kan pahamnya yang wajib, rukun, syarat itu larangan. Kalau sunnah kan memang jarang dibahas karena memang sunnah kan kadang itu banyak. Jadi orang terkadang juga apa ya istilahnya memudahkan apa? Menyepelekan. Mungkin menganggap ringan kan, karena hukumnya sunnah aja kok. Tapi kan itu perlu loh Mas. Itu perlu banget, perlu diketahui, perlu kita tahu ilmu tersebut juga. Kan mana yang wajib, mana sunnah, otomatis kan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut atau amalan tersebut, otomatis kita tetap benar-benar tahu, oh ini yang sunnah, oh ini yang wajib kan gitu. Biar tidak rugi tadi Ustaz. Iya betul. Rugi karena tidak dapat pahala. Kalau sudah melaksanakan yang wajib, apa salahnya dan apa kan lebih untung lagi kalau melaksanakan tambah. Sunnah kan bonus. Ya betul, tambah melaksanakan kesunahan kan tambah pahalanya kan gitu. Pahala wajib. Iya, kemudian kesunahan ketika ihram itu yang selanjutnya adalah mandi sebab akan melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah ini bagi jamaah haji. Jamaah haji kan memang ada rukun yang wukuf di Arafah, kemudian wajib haji ada mabit di Muzdalifah. Jadi itu ketika mau melaksanakan wukuf itu jamaah haji tersebut itu juga sunnah mandi. Bukan asal mandi Mas. Kalau tahu ilmunya otomatis kan berarti kan oh aku mau mandi diniati kemudian ini adalah mandi sunnah. Bukan asal mandi. Sama-sama mandi akan tetapi mandi yang berkualitas sama mandi yang asal mandi. Kan mending kita pilih mandi yang berkualitas dengan cara tahu ilmunya pertama, kemudian kita amalkan bahwasanya itu mandi yang berkualitas dan mandi sunnah kita niati. Jadi sama-sama mandi teman-teman. Tapi kalau mandi yang satu itu cuma mandi seger. Ya mandi aja. Mandi seger. Mandi aja. Badan. Yang satu mandi seger juga didapat pahala sunnah. Betul. Sebab mau wukuf tadi. Iya. Jadi pilih mana? Cuma mandi tok atau mandi yang plus pahala. Dan aku milih mandi plus pahala. Iya dong. Soalnya sudah tahu ilmunya di podcast kita ini. Iya. Jadi biar tidak cuma mandi tok. Kalau mandi tok ya memang dapat segernya, dapat itu tadi, dapat mandinya tok, nggak dapat kesunahannya. Berarti selain mandi sunnah tadi sebelum ihram, mandi masuk Mekah, mandi masuk Mekah itu bagi semuanya Mas, bukan semua orang. Nggak harus yang umroh. Iya. Terus mandi yang akan mabit atau wukuf tadi. Iya betul. Terus, itu. Ada lagi Mas, masih ada. Yang selanjutnya yaitu mandi ketika hari tasrek karena akan melempar jumroh. Itu tentunya bagi jamaah haji dong Mas. Nah, jadi ketika hari-hari tasrek, jamaah haji disunahkan untuk mandi. Dan disunahkan untuk mandi tersebut dikarenakan akan melempar jumroh ketika hari tasrek. Ya, kan gitu. Jadi mandi di sini juga harus ada ilmunya karena tidak asal mandi tersebut. Kalau asal mandi hanya mendapatkan mandinya, akan tetapi kalau mandi yang tahu berkualitas dan tahu bahwasanya itu sunnah kan mendapat pahalanya. Bolak-balik tergantung niatnya Ustaz ya. Ibadahnya sama, gerakannya sama, betul, sama. Tapi yang mendapat pahala itu dari niat kita teman-teman. Jadi sama-sama gerakannya, sama-sama kegiatannya kok enggak dapat pahala ya rugi. Sampai sunnahnya tersebut ya. Sunnahnya sampai dianjurkan sunnahnya tersebut kalau toh nggak bisa mandi pakai air disunahkan tayamum loh Mas. Berarti memang urgent. Ya enggak, sunnahnya kan sunnah sunnah yang sangat sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika hari tasrek dan mau melempar jumroh itu kok contoh misalkan di sana kan mungkin karena banyaknya jamaah kan antri atau enggak keumanan air atau habis airnya, maka sampai disunahkan tayamum. Boleh diganti tayamum. Iya, karena tayamum juga bisa menggantikan mandi ataupun wudhu kan gitu. Sampai disunahkannya seperti itu, berarti Mas. memang mandi ini sunnahnya memang sunnah yang sangat
Iya, sangat dianjurkan banget kan gitu. Itu baru mandi loh ya Mas. Kemudian sunnah ketika ihram yang selanjutnya adalah memakai wangi-wangian, akan tetapi sebelum ihram dan juga memakainya itu di badan, bukan dipakai ya. Boleh pakai parfum? Boleh. Pikir, tapi sebelum memakai pakaian ihram. Berarti kalau kemarin di larangan ihram itu tidak boleh memakai wangi-wangian. Ketika sudah memulai niat dan sudah memakai pakaian ihram. Tapi kalau sekarang disunnahkan memakai wangi-wangian, bingung nggak? Ayo. Jadi sunnahnya sebelum memakai ihram. Sebelum niat. Iya, ya sebelum harus niat. Di badan. Di badan, jangan di pakaian. Berarti orang ihram itu wangi-wangi Ustaz sebenarnya. Iya, badannya tapi Mas, maksudnya kan gini, hukum sunnah memakai wangi-wangian itu sebelum ihram di badannya, bukan di pakaiannya. Bukan di pakaian ihramnya, bukan di pakaian yang kita kenakan, yang kita pakai ketika ihram. Berarti harus di badan, jangan di ihram. Iya, jangan di pakaian ihram. Jangan di pakaian ihram. Iya. Jangan di kainnya ihram maupun di gamis-gamis yang bisa dipakai. Iya, tidak disunahkan. Gamis kemarin Ustaz ya? Iya, gamis. Yang enggak boleh warna pink ya. Apalagi ya, mirip TNI. Gini loh. Gini Mas, nanti ada yang salah persepsi atau salah paham juga. Kalau salah paham, buka konten kita aja. Iya, sudah kan? Jangan dijawab Ustaz. Oke. Biar kepo. Pokok ada di konten kita, cari-cari. Tentang ihram. Jadi jangan asal komen dulu. Cari di konten sebelumnya dulu. Nah, ini jumhurul ulama kan sepakat disunahkan memakai wangi-wangian di badan, tapi tidak di pakaian sebelum ihram loh ya Mas. Akan tetapi ini berbeda lagi keterangan di kitab Minhajul Qawim. Kalau di kitab Minhajul Qawim berarti itu kan bukan sebagaimana jumhurul ulama yang sepakat bahwasanya itu sunnah memakai wangi-wangian sebelum ihram, sebelum memakai pakaian ihram dan harus memakainya di badan. Itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, contoh, misalkan kan karena memakai wangian tadi sunahnya kan di badan Mas. Sementara tidak menutup kemungkinan pakaian ihram tersebut baik untuk yang laki-laki maupun perempuan sebelum dipakai itu kan di laundry Mas. Itu kan dicuci pakai wangian. Ataupun enggak dicuci pakai wangian pun misalkan pakai deterjen yang wangi. Itu bagaimana hukumnya? Gimana saja? Boleh enggak dipakai itu? Iya, dijawab apa enggak? Termasuk dihitung memakai parfum apa enggak? Nah itu tadi, kalau misalkan kok mencucinya pakaian tersebut sebelum dipakai, itu kan mencuci pakaian tersebut itu berarti kan gini, jumhurul ulama itu boleh. Tapi di kitab Minhajul Qawim itu tidak termasuk hukum tersebut, gitu loh. Paham nggak? Ulangi saja. Gini, kalau jumhurul ulama kan tadi sepakat bahwasannya memakai kesunahan memakai wangi-wangian kan di badan, tidak di pakaian. Akan tetapi kalau pas pakaian tersebut sudah dicuci memakai deterjen yang wangi sebelum dipakai itu tidak merupakan kesunahan. Paham nggak? Paham. Lah, ini berbeda keterangan di kitab Minhajul Qawim kan gitu. Kalau ini tadi berarti kalau Minhajul Qawim malah kebalikannya gitu loh Mas. Berarti kalau Minhajul Qawim kain ihramnya diparfumi dulu boleh. Boleh Mas, boleh dicuci. Boleh dicuci. Pakai parfum yang wangi. Jumhurul ulama kan sepakat kalau mencuci sebelum dipakai pakaian ihram itu memakai deterjen yang wangi lah atau itu tidak sunnah. Tidak sunnah loh ya. Akan tetapi kalau Minhajul Qawim itu mencuci pakaian ihram yang sebelum dipakai pakaian ihram itu boleh gitu loh Mas. Ya. Yang penting untuk hati-hatinya. Sunnahnya tadi kembali lagi Ustaz ya. Sunnahnya itu memakai wangi-wangian boleh sebelum ihram. Betul. Dan di badan. Di badan itu aja. Jangan di pakaian maupun di ya, karena untuk berhati-hati juga kan Mas. Gitu. Berarti bayanganku kalau orang ihram itu bau keringat saja. Ternyata belum enggak ya? Enggak. Alhamdulillah parfuman dulu ya berarti orang badannya. Dan alhamdulillah gini, kalaupun toh tidak parfuman pun di sana kan kita minumnya air zam-zam. Itu air yang luar biasa banget jadi, Mas. komposisi tubuh kita beda sama jadi kalau misalkan jenengan seharian nggak pakai parfum, kalau di sini ya mungkin yang di sebelah jenengan
mungkin mabuk, Mas. Enggak usah ditanya. Tapi kalau di sana dulu mungkin atau jamaah itu banyak yang gini, Mas. Kalau di sana bawa pakaian berapa, bisa nyuci atau enggaknya kan terkadang sangat mengkhawatirkan bagi jamaah yang mungkin pakaiannya kurang atau mungkin bisa nyuci atau enggaknya karena mungkin burkat yang di Indonesia ini mungkin dianggap sebagai di sana juga seperti itu. Padahal enggak Mas. Alhamdulillah sama sekali kalau walaupun berkeringat kalau di sana itu enggak akan berbau kalau di negara lain. Ya, mungkin bau cuma enggak sebau di sini. Ya. Jadi di sana itu enak lah pokoknya. Ya, barokah ya Mas. Barokah tanah suci. Apalagi minumnya zam-zam. Gitu ya. Kemudian sunnah ketika ihram yang selanjutnya adalah bagi wanita itu memakai henna sampai pergelangan tangan. Henna itu apa saudara? Henna. Henna itu kayak dari bahasa Arab deh. Henna itu. Iya. Itu kan pacar kuku iya. Kan, Dulu kalau zaman kurunnya Nabi, para sahabat itu kan berupa daun ya, Mas. Betul. Nah, itu tapi kalau sekarang kan udah dipraktiskan, udah digiling, udah ditumbuk, udah dimesin sehingga kita nggak usah numbuk sendiri. Iya, bentuknya sudah serbuk sekarang. Iya, ada yang serbuk, ada yang bentuk ini loh Mas kayak apa ya, pasta. Nah, itu untuk wanita ini untuk sunnah memakai henna sampai pergelangan tangan. Segini. Iya. Tapi kan nanti ditutup sudah. Lah itu tadi. Kaitannya ketika si wanita memakai henna kok sampai pergelangan tangan, untuk ihtiyat, untuk hati-hati, untuk antisipasi kalau toh pakaiannya itu terbuka, otomatis nanti warna kulitnya itu tertutup oleh henna tersebut, tersamarkan oleh warna henna tersebut. Berarti hennanya harus padat. Iya, harus. Makanya kalau ini loh Mas, kalau mungkin Mas Habib juga pas ketika umroh atau ke Baitullah itu banyak sekali kan dari negara mana yang memang pakai hennanya itu gini. Setangan, tangannya dipakein henna, sepergelangan tangan, kemudian ini kakinya juga. Saya banyak, Mas Labib sih jamaahnya nggak sama jamaah wanita kok. Nanti kalau aku pakai masuk ke wanita pakai henna juga nanti. Iya. Makanya, iya. Dulu pernah sebelum saya tahu ilmunya, dulu di hati saya ini kenapa sih, maksudnya kan dari negara mana nggak tahu ya. Ini jamaah perempuan atau jamaah wanita kok ada yang memakai henna kok sampai segitunya. Atau yang bagian kaki juga dipakein sampai mata kaki Mas. Cuma itu kan sunnah, hukumnya sunnah loh Mas. Hukumnya sunnah. Betul. Jadi ketika ketika ihram itu bagi wanita hanya sunnah tersebut berlaku hanya untuk wanita. Itu tadi. Berarti untuk menghati-hati kalau tidak ditutup ininya ya. Ya, atau mungkin itu ditutup akan tetapi kan bisa jadi kan apa ya Mas? Terbuka. Kebuka itu loh Mas. Untuk menghindari itu. Nah, untuk berhati-hati juga. Soalnya memang auratnya kan cuma wajah sama ini saja. Yang boleh kelihatan. Perempuan, kalau laki-laki yo biasa pusar sampai lutut. Iya. Kalau perempuan ini muka sama tangan wajah. Kan gitu. Oke, dilanjut ya. Sunah-sunah ketika ihram yang selanjutnya yaitu sholat 2 rakaat untuk ihram di luar waktu makruh. Sholat 2 rakaat ketika mau ihram. Ya. Gini loh. Sebelum ihram. Iya, ini kesunahan-kesunahan tersebut kan dilakukan ketika kita akan melaksanakan ihram. Contoh, saya tahu saja. Ya, saya biasanya kalau di Bir Ali sholat dulu. Nah, itu tadi. Berarti itu. Nah, kan belum niat toh. Di Bir Ali. Nah, di Bir Ali itu kalau kita pas sampai di Masjid Bir Ali itu kan yang pertama sholat tahiyatul masjid. Nah, pas ketika datang, kita itu sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Sebelum kita duduk tuh, pas ketika sampai di masjid tersebut dan sebelum kita duduk, itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian, sholat sunnah dikarenakan mau melaksanakan ihram. Kan gitu. Itu sunnah sholat 2 rakaat ketika mau melaksanakan ihram. Akan tetapi, sunnah melaksanakan atau melakukan
sholat 2 rakaat tersebut itu di luar waktu makruh. Contohnya? Kalau misalkan ternyata pas ketika mau ihram kok habis asar atau habis subuh, itu kan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah, kecuali sholat sunnah yang diperbolehkan yaitu hanya itu hanya sholat qodho dan sholat jenazah. Selain 2 sholat ini, kalau di waktu asar, habis asar. Kalau di waktu habis asar dan waktu habis subuh itu tidak boleh, Mas. Makruh. Berarti tahiyatul masjid 2 rakaat tahiyatul masjid tadi. Iya, itu. Sholat sunnah ihramnya enggak usah. Enggak usah. Gitu. Jadi jangan asal sholat, teman-teman. Jangan asal. Kadang itu orang lupa. Atau saking tidak taunya. Kadang lupa, saking semangatnya. Betul. Sholat gitu. Enggak taunya itu sholat yang di waktu makruh atau waktu haram sih seperti itu ya. Iya, makruh. Setelah sholat asar itu kan enggak boleh sholat. Enggak boleh. Sholat asar aja enggak ada ba'diyahnya kan gitu. Ya, sebagian ulama memang menegaskan itu waktu yang diharamkan melaksanakan sholat sunnah kecuali sholat qodho dan jenazah kan. Misalkan ada orang meninggal pas ketika habis asar, nggak mungkin dong nggak disolatin. Langsung dibuang. Jadi ya karena itu ada sebagian ulama yang memang waktu tersebut itu malah waktu haram, tapi sebagian ulama lagi menghukuminya makruh. Jadi biar kita terhindar dari hukum baik makruh maupun haram, kita jangan sholat setelah waktu asar, setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Tapi ada teman kita ya Mas yang sholat bukan sholat jenazah, bukan sholat qodho, akan tetapi sholatnya tetap setelah sholat subuh karena kesiangan Mas. Balik qodho lagi saja. Berarti kan gini, ada loh Mas teman kita yang mungkin tidak paham, jadi sebangunnya kan karena tidur, terus ibaratnya bangunnya itu kesiangan, tetap namanya usolli fardhu subhi rakaataini fardhun adaan karena tidak tahunya padahal itu maksudnya sudah qodho. Lah terkadang dulu pas ketika di pondok Mas itu kan gini, kalau ada temannya kayak gitu istilahnya itu ayo jemur kunut kan udah ada sinar matahari kok baru kunutnya dijemur dong. Itu duha yang pakai kunut mungkin Ustaz. Nggak ada. Atau sholat sunnah tuluk tapi sholat sunnah isyraq tapi pakai kunut. Nggak ada Mas, nggak bisa. Berarti kalau Mas, sunnahnya tadi setelah subuh nggak boleh, setelah asar juga nggak boleh. Cukup tahiyatul masjid saja. Betul. Itu kalau pas ketika kita memakai ihram atau kita mau ihram akan memulai ihram itu ada sunnah sholat 2 rakaat. Nah itu dengan catatan tidak pada waktu yang dimakruhkan, yaitu habis asar dan habis subuh. Berarti kalau setelah isyraq aman sudah. Aman Mas. Itu kan waktu duha. Subuh sampai isyraq. Setelah itu aman. Atau habis asar sampai maghrib. Nah, itu. Oke. Kemudian sunnah ketika ihram yang selanjutnya adalah membaca talbiyah sebanyak mungkin. Membaca talbiyah yang keras, dikeraskan suaranya sebanyak mungkin di luar sa'i maupun tawaf. Dalam artian ini ketika perpindahan geraan. Paham nggak Mas? Kalau tadi kan karena dari mikot sampai Masjidil Haram dan membaca talbiyah itu juga sunnah. Dan kesunahan lagi ketika perpindahan geraan atau perpindahan kegiatan. Contoh misalkan kita kan banyak tuh geraan-geraan atau kegiatan kita. Contoh dari mikot sampai ke masjid. Enggak dari mikot Abyar Ali katakanlah sampai ke hotel dulu. Nah, perpindahannya ini loh. Kalau tadi kan waktu dari awal mikot sampai ke Masjidil Haram atau selama perjalanan. Lah, ini loh Mas. Kalau ilmu kayak gini tidak sama-sama kita pelajari, sama-sama tidak tahu, itu mungkin pemahamannya itu asal semuanya. Dalam artian itu pokoknya sunnah tok. Enggak, ini bedanya di gini nih. Kalau tadi kan selama waktunya, selama memulai mikot sampai ke Masjidil Haram, itu sunnah membaca talbiyah. Lebih-lebih sunnah lagi ketika perpindahan geraan atau perpindahan kegiatan. Contoh dari mikot mau naik bis.
Dari naik bis turun ke bis, dari turun ke bis mau masuk hotel, kan pindah-pindah pergerakan atau pindah-pindah kegiatan. Itu juga ada kesunahan tersendiri untuk membaca talbiyah. Berarti masih mending baca talbiyah terus ya. Iya. Pokoknya itu ngomong di sana. Nah itu kan perlu tahu bahwasanya itu masuk dalam sunnah ketika memakai pakaian ihram. Tidak masuk wajib. Seandainya ketiduran pun enggak apa-apa. Tapi ya rugi. Mending baca talbiyah. Sampai ketiduran juga nggak apa-apa, Mas. Misalkan baca talbiyah sampai ketiduran juga nggak apa-apa. Tapi biasanya mutawif kita pekau saja. Jadi dari mikot terus sampai hotel biasanya memang dipandu terus baca talbiyah. Biar tidak batal juga, Thomas. Kecuali kalau mutawifnya sendiri yang ketiduran. Capek sebenarnya saja. Memang umroh itu kan ibadah fisik. Ibadah fisik, betul. Jadi fisiknya harus prima. Makanya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang masih berkesempatan, fisiknya sehat, kesempatannya ada, dan apa yang bisa kita syarat untuk bisa melaksanakan ibadah umroh maupun haji, laksanakanlah sekarang, jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti. Karena karena ibadah umroh maupun haji, ibadah ke Baitullah itu adalah semuanya ibadah fisik. Betul. Betul ya. Kemudian sunnah ketika ihram masih banyak loh, Mas. Masih ada lagi loh, Mas. Ini mau sampai jam 12 malam siap, Ustaz. Lanjut. Serius. Teman-teman yang capek nanti. Enggak. Sunnah selanjutnya ketika memakai ihram adalah membaca talbiyah ketika perpindahan siang dan malam. Nah, ini beda lagi. Siang ke malam. Iya. Perpindahan siang dan malam atau pas waktu sahur, terutama untuk jamaah ibadah haji. Kalau jamaah ibadah haji kan di sananya kan lama. Jadi kalau misalnya ini perpindahan siang mau ke malam, berarti kan tadinya siang hari kemudian pindah malam hari kan maghrib, berarti sunnah membaca talbiyah. Atau dari malam mau ke siang hari, berarti kan waktu sahur. Waktu sahur itu juga sunnah membaca talbiyah. Kalau memang haji itu kan ibadahnya lama ya. Lama. Pakai ihramnya juga kan lama. Iya. Makanya ada sunnah itu ketika perpindahan waktu. Betul. Siang ke malam, malam ke pagi, itu berarti tetap disunahkan baca talbiyah. Iya. Bukan cuma perpindahan tempat atau perpindahan waktu. Betul. Kan gini, Mas, kalau perpindahan tempat kan badan kita yang bergerak. Tapi kalau perpindahan waktu belum tentu badan kita pas bergerak. Kan pas enak-enak, misalnya pas nyantai-nyantai di Masjidil Haram atau gimana lah, maksudnya gimana, ini udah perpindahan antara siang ke perpindahan ke malam hari. Berarti maghrib. Kita tahu ilmunya, ini ada kesunahan untuk membaca talbiyah. Atau dari malam hari mau pindah ke siang hari, ke pagi, itu kan ada waktu sahur. Ini mau pindah ke siang hari, jadi ada kesunahan untuk membaca talbiyah. Kan tahu ilmunya. Betul. Jadi biar waktunya itu nggak kosong juga. Tetap diisi dengan sunnah-sunnah yang membaca talbiyah tersebut. Betul. Dan masih ada lagi sunnah ketika ihram, yaitu selanjutnya ini yang mungkin bisa diamalkan kita semuanya dan juga belum banyak yang tahu. Betul. Apa Ustaz? Rahasia berarti ini Ustaz? Enggak sih. Enggak dibocorkan ya berarti. Diamalkan, dimanfaatkan. Nanti bisa ditulis teman-teman. Ditularkan ke teman-teman semuanya. Ketika kita di Baitullah, baik di Mekah maupun Madinah, di tanah suci, di tanah haram, kita selalu pasti, Mas, kita selalu mendapati atau melihat hal-hal yang menakjubkan, yang mengejutkan, yang istilah kaum Gen Z kan membagongkan. Betul. Atau kebalikannya, tadi menakjubkan itu kan hal-hal yang mungkin yang bagus. Di luar nalar. Iya. Di luar nurul. Atau menyaksikan atau melihat hal-hal yang mungkin itu tidak disukai. Kurang pantas dilihat. Iya. Itu loh, kadang kan sesama jamaah aja loh, Mas. Kadang kan dari negara lain tuh beda postur dengan kita, beda kulit dengan kita, beda bentuk dengan kita. Itu kan kalau kita tidak tahu ilmunya, otomatis hati kita itu juga Mas, gondok, grundel, ini berontak. Terus ini hatinya kan pastinya kan nanti kan unek-unek. Iya. Kita itu lebih sering istilahnya menggumam tapi menggibah saja. Ya, gini loh, daripada hal tersebut itu terjadi, ada doa untuk keluar dari hal itu, Mas.
biar untuk menetralisir hati kita. Betul. Untuk kembali bahwasanya kita itu di sana adalah ibadah umroh. Dan itu doanya adalah labbaika innal aisha aisyul akhirah. Labbaika innal aisha aisyul akhirah. Aisyul akhirah. Nanti bisa ditulis ya admin itu ya. Nanti ditulis ini iya. bawah ini. Labbaika innal aisha aisyul akhirah. Betul. Jadi nanti ayo kita amalkan bersama-sama ketika kita ibadah umroh maupun haji, selama kita di Baitullah, selama kita di tanah haram, kita untuk menetralisir hati kita. Seketika ketika melihat hal yang baik maupun yang buruk, yang mengejutkan, yang menakjubkan atau yang kurang kita sukai, yuk baca doa kita sama-sama. Labbaika innal aisha aisyul akhirah. Ya. Nah, itu. Jadi ini ilmu juga yang mungkin kebanyakan teman-teman kita belum tahu. Saya juga baru tahu, Saudara. Nah, alhamdulillah. Makanya agak kepleset lidah ini tadi. Labbaika innal aisha aisyul akhirah. Oh, sudah hafal. Tinggal umrohnya ini, Saudara. Iya, dan tinggal pengamalannya. Iya. Kalau ngamalannya kan harus umroh baru, Saudara. Soalnya gini, Mas, ada cerita, Mas, jamaah itu ada cerita jamaah yang melihat hal yang tidak disukai. Karena berdampingan ketika di masjid itu berdampingan dengan seorang jamaah yang lain negara. Betul. Dan kalau lain negara itu kan mungkin ada yang memang tidak durasi mandinya tidak seperti kita lah. Lah itu katanya bau. Nah, katanya bau. Ini nyata loh, Mas, cerita langsung ke saya sendiri. Katanya kan bau. Kemudian selama di sana kan ngedumel atau ini loh, hatinya itu grundel, membatin. Dan ternyata di sana si jamaah yang tadi yang batin ini kok baunya kayak gini. Selama di tanah haram itu bau terus. Padahal sudah enggak jejeran. Sudah enggak jejer sama sudah enggak berselamat sama di mana-mana kok masih bau orang tersebut aja. Itu loh, Mas. Terus ada lagi cerita yang ini kan makan di sana nasinya memang beda dengan nasi di kita. Nasi di sana kan panjang-panjang. Itu kan kalau diistilahkan di sini itu kayak diibaratkan anak itu loh, Mas. Kroto itu, kalau kroto di sini itu apa ya, teman-teman? Yang tahu bahasa Indonesianya nanti di komen semut aja. Yang besar itu apa, Mas? Kerangkang. Nah, bahasa Indonesianya? Semut merah. Iya, semut kan merah, Ustazah. Ya, semut yang besar pokoknya itu. Semut yang besar-besar, semut merah itu kan ada telur-telurnya. Lah, si jamaah tersebut kan bilang, ini nasinya kenapa kok kayak gini, kok kayak kroto. Jadi, di sana rasanya dia makan itu, apapun yang dimakan rasanya kayak kroto itu tadi. Coba bayangkan. Coba. Rahasia ilahi, Ustazah. Nah, makanya daripada seperti itu kejadiannya, ayo yuk mulai saat ini, mulai sekarang ilmu yang kita tahu, kalau kita menemukan atau menyaksikan atau melihat, mengalami hal-hal yang itu tadi menakjubkan juga jangan mudah gumunan. Terus ada yang tidak kita sukai jangan mudah berontak atau protes. Kita berdoa aja. Labbaika innal aisha aisyul akhirah. Gitu. Membagongkan tadi. Ya. Membagongkan, iya, termasuk istana yang membagongkan atau yang pokoknya yang itu tadi, Mas, yang disukai atau yang tidak disukai. Bangunan di atas tebing, aisyul akhirah. Kalau melihat sesuatu yang tidak disukai, mungkin membuat sesuatu yang jijik atau apa, cukup dipendam saja, tidak usah diucapkan. Terus kita mending diucapkan itu labbaika innal aisha aisyul akhirah. Itu lebih enak. Hikmahnya itu nanti menetralisir hati kita. Dan itu udah merupakan ajaran salafus saleh, syariat kita sebagai umat Islam. Dan ini berlaku untuk semuanya loh, Mas. Berlaku untuk kita semuanya yang beribadah di Baitullah. Kan gitu. Karena di sana kan juga jaga hati, jaga pikiran, jaga omongan, jaga lisan. Karena kita kan di buminya Allah. Betul. Nah, di tanah suci. Niat gitu, teman-teman. Iya. Jaga semua. Gitu. Masih ada lagi sunnah ketika ihram, yaitu ketika
ketika di sana kita disunahkan di makom-makom mustajab, di tempat-tempat mustajab berdoa, Mas. Makom ini maksudnya tempat. Tempat, bukan makom kuburan, di tempat mustajab untuk berdoa memohon surga Allah, memohon ridho Allah, dan memohon penjagaan Allah dari neraka. Karena kalau makam di sana maksudnya kuburan, malah di sana nggak boleh doa, teman-teman. Iya. Diusir sama askar itu tentaranya sini. Khawatirnya kita berdoa ke makam, kita musyrik. Maksudnya betul. Makam di sini makom itu dari Arab. Tempat mustajab. Nah, kan kalau tidak tahu ilmunya, kita disunahkan berdoa di tempat-tempat mustajab titik. Akan tetapi isi doanya apa dulu? Nah, itu deh. Ya Allah ya Robbi minta jodoh. Itu tempat mustajabnya atau berdoa di tempatnya itu memang sunnah. Tapi isi doanya itu tadi ada qoyet atau keterangan. Meminta ridho Allah, meminta surga Allah, meminta penjagaan Allah dari neraka. Itu yang disunahkan. Meminta surganya Allah, ridhonya Allah, meminta penjagaan dari neraka. Meminta penjagaan dari Allah, meminta penjagaan kepada Allah dari neraka. Ya. Jauhkan dari neraka. Ya. Kalau surganya kalau tidak dapat ridho tidak enak. Iya. Jauh dari neraka tidak dapat ridho surga. Betul. Masuk neraka pun katanya ada ulama masuk neraka tidak apa-apa yang dapat ridho, tapi tidak enak juga. Itu ada, Mas, memang. Paman Nabi Muhammad itu kan memang masuk neraka tapi diridhoi. Karena apa? Nah, paman Nabi Muhammad tersebut itu membantu perjuangan keislamannya Nabi Muhammad, akan tapi tidak masuk Islam. Dan password menuju surga atau password kita masuk surga kan? Lah itu. Miftahul Jannah. Itu. Bukan katanya lagi, memang ada keterangannya. Betul, itu. Ya. Dan kita lanjut untuk sunah-sunah ketika ihram, itu masih ada satu lagi ya, Mas, yaitu berdoa ketika melihat Ka'bah. Berdoa ketika melihat Ka'bah. Iya, pertama maksudnya berdoa ketika pertama kali melihat Ka'bah. Langsung ya, Ustaz ya? Ya. Bukan lewat TV ya? Enggak. Soalnya gini, Mas. Kalau zaman sekarang ya, teman-teman, Masjidil Haram itu kan sudah dikelilingi bangunan. Jadi, pertama kali kita melihat Ka'bahnya itu kan kalau sudah masuk masjid. Akan tetapi zaman dahulu kala, zaman kurun atau zamannya Nabi dan para sahabat, itu kan belum ada bangunan. Dari jarak jauh. Dan itu, misalkan dari bukit-bukit yang jauh, itu pun kalau sudah pertama kali melihat Ka'bah juga disunahkan untuk membaca doa, bukan harus ketika di dekat enggak. Hukum sunnah membaca doa ketika pertama kali melihat Ka'bah itu sudah berlaku sunnah ketika pertama kali ya, enggak harus di dekatnya. Dari jauh pun kalau pertama kali melihat Ka'bah itu sudah disunahkan membaca doa melihat pertama kali melihat Ka'bah. Nanti gambarannya gini saja. Iya. Kita naik helikopter. Betul. Dari atas melihat Ka'bah. Pertama kali. Oh, itu Ka'bah lah. Baca doa. Baca doa itu sunnahnya. Sunnah. Jadi nggak nunggu ketika masuk ke Masjidil Haram. Enggak. Tapi kalau lihatnya dari TV, itu bukan Ka'bah, Mas. Itu penayangan. Beda. Berarti kalau nanti Mas Labib kalau lihat di TV penayangan atau siaran langsung dari Ka'bah, baca doa terus. Wallpaper HP. Kan kita biasanya kan gitu, kalau rindu. Enggak apa-apa, kalau misalkan mau doa, doanya gini, ya Allah sampaikanlah aku ke Baitullahmu, ya Allah moga-moga atas ridho panjenengan kita semuanya yang melihat gambar Ka'bah ini bisa sampai melihat Ka'bah secara langsung. Gitu ya. Ketika pertama kali lihat Ka'bah, dalam kondisi apapun dan dimanapun loh ya, nggak harus ketika pertama kali melihat Ka'bah tapi masuk dulu, enggak. Itu tadi kalau misalkan satu contoh di helikopter pertama kali melihat Ka'bah ya sudah harus doa, sudah disunahkan doa. Atau misalkan untuk zaman dahulu kala itu tadi kan belum ada bangunan kan, masih ini loh Mas, terbentang, tanahnya kan masih tanah lapang. Itu kalau misalkan para sahabat atau yang kaum muslimin yang melihat Ka'bah dari bukit-bukit itu kan pertama kali melihat otomatis langsung disunahkan membaca doa.
gitu ya teman-teman semuanya. Dan itu semuanya adalah sunnah-sunnah ketika ihram. Yuk mari kita amalkan setelah kita tahu ilmunya. Semoga bermanfaat, barokah untuk kita semuanya, keluarga kita dan semua yang menyaksikan podcast ini. Amin. Iya Mas. 2 jam 30 menit. Alhamdulillah. Karena ini belajar tolabul ilmi, insya Allah para malaikat mengamini. Semua ini. Iya. Jadi, alhamdulillah. Kembali teman-teman yang mau umroh, yang amanah, terpercaya, pelayanannya Masya Allah, ya ada di kita ini. Biro Amanah Wisata Group. Kantor pusatnya kita ada di Kudus. Iya. Orang-orang teman-teman yang viewers kita yang ada di Kudus, Demak, Semarang, mana aja, di mana aja. Sekitar Kudus, ya. Silahkan merapat, bisa dicek di nomor admin. Kalau mungkin yang rumahnya jauh, luar Kudus maupun luar Jawa, luar pulau, itu bisa kita nanti jauh di Jakarta. Oh iya, mengingatkan kembali saja. Iya. Jadi kita kemarin teman-teman habis cabang. Oh iya, alhamdulillah. Iya Mas. Teman-teman Pekalongan, teman-teman yang ngapak-ngapak, iya. yang sekitar itu, yang katanya orang ngapak ora penak. Iya. Jadi yang dekat silakan merapat ke Pekalongan. Iya. Kita ada kantor cabang, kantor perwakilan di Pekalongan. Harganya insya Allah sama, pelayanannya insya Allah juga sama. Jadi kita tidak membedakan itu mau kantor pusat maupun kita tetap layani. Iya, baik pusat maupun cabang sama. Dan mengingatkan kembali teman-teman yang mungkin mau transfer, mau pelunasan maupun DP, jangan dititipkan ke agen, langsung transfer ke PT Amanah Wisata Group. Di rekeningnya atas rekening PT, jangan ke rekening perorangan. Karena hal apapun, kerugian apapun saja yang disebabkan transfer bukan atas nama kita, itu kita tidak bertanggung jawab. Iya. Ada yang transfer mau ke rekening, katanya ngakunya agen. Iya. Tapi transfernya bukan ke rekening PT, kita tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab atas hal tersebut ya Mas. Karena kita tidak ada bukti apapun. Betul. Kalau sudah transfer harus ke. Dan pastinya nanti kalau transfernya ke PT, ke rekening PT Amanah Wisata Group, pasti nanti ada mendapatkan invoice atau tanda bukti yang dari PT rekening tersebut. Jadi itu memang benar-benar amanah. Akan tetapi kalau transfernya kok ke lain rekening PT Amanah, otomatis tidak akan mendapatkan invoice tersebut dong. Jadi rugi teman-teman. Kalau sekarang itu rawan penipuan. Betul. Jadi sudah transfer, katanya mau berangkat bulan Januari, ternyata sampai Januari tidak berangkat, uangnya dibawa agen dan agennya ngilang, itu yang rugi siapa? Naudzubillah min dzalik, itu di sana Mas, bukan di kita. Jangan sampai. Tetap kita tekankan untuk transfer, pelunasan maupun DP semua ke atas nama rekening PT Amanah Wisata Group.